Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Di sini kami akan mengadakan sebuah forum diskusi tentang komunikasi secara umum. Nah, sebagai bahan peningkatan soft skill berkomunikasi. Nah, dengan saya sendiri, Lailatul Safa Aulia sebagai moderator. Dan bersama rekan-rekan semua yang akan memperkenalkan diri masing-masing ya. Silakan bisa dari kakaknya. Hai, nama aku Kalisa Putri, biasa dipanggil Kalisa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Silky Imam Anissa, biasa dipanggil dengan Silky. Halo, kenalin aku Amira Sabita, biasa dipanggil Gita. Oke nih, udah kenalan semua ya. Jadi kita mulai aja nih tentang pembahasan komunikasi secara umum sebagai bahan peningkatan soft skill berkomunikasi. Nah, kebetulan kami ini semuanya mahasiswa loh teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang kebetulan hari ini sedang menjalankan tugas praktik komunikasi dalam pembahasan soft skill. Nah, komunikasi sendiri itu kan sebuah interaksi antara dua individu ataupun kelompok. Di dalamnya itu ada penyampaian pesan ataupun informasi dan otomatis nanti terjadi sebuah timbal balik. Nah, komunikasi ini tentunya kan harus dijalankan dengan baik ya. Nah, menurut Kak Gita, komunikasi yang baik itu seperti apa, Kak? Komunikasi yang baik itu proses penyampaian pesan yang dilakukan dengan jelas, spesifik, dan dapat dipahami oleh lawan bicara sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pengirim. Jadi harus dilakukan dengan aktif, spesifik, interaktif, dan konsisten. Oke, baik. Intinya penyampaian pesannya ini bisa secara efektif ya, timbal balik antara duanya itu saling nyambung gitu ya, Kak ya. Nah, untuk komunikasi yang baik ini tentu kan kita harus tahu nih cara atau tips biar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kira-kira apa nih, Kak, tipsnya buat komunikasi yang baik? Baik, komunikasi yang baik itu ada banyak caranya. Yang pertama tuh kita tuh harus antusias atau excited kepada lawan bicara atau yang pembahasannya. Kita juga harus mendengarkan lawan bicara dengan baik. Kita juga perlu menjaga bahasa tubuh kita supaya tetap sopan dan tenang. Kita juga perlu menjaga intonasi, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Seperti itu, dan kita menyampaikan tujuan yang jelas, dan kita juga merespon lawan bicaranya tuh cocok gitu loh pembahasannya, kayak gitu. Kita juga perlu memperhatikan tata keramanya juga ya. Baik, intinya dari komunikasi yang efektif ini pastinya kita harus memperhatikan fase usia gitu ya, Kak. Nah, fase usia sendiri itu kan dibagi menjadi 4 ya, Kak ya. Dari anak, remaja, dewasa. 3 ya? 3. Oh ya, 3. Nah, dari anak sendiri nih, tentunya kan ini berbeda ya sama komunikasi dengan orang dewasa. Nah, kira-kira gimana sih cara kita buat komunikasi dengan anak? Oke, cara berkomunikasi dengan anak itu akan melibatkan beberapa strategi. Yang pertama itu gunakan bahasa yang sederhana, sesuaikan dengan usia anak dan pemahaman anak. Hindari penggunaan istilah yang rumit. Kemudian yang kedua itu memahami perasaan anak dan tanggapi dengan empati. Yang ketiga, hindari memberikan kritik atau komentar yang dapat merendahkan karena dapat membuat anak itu merasa dihakimi atau nanti dia tidak akan merasa percaya diri. Yang keempat, berikan contoh karena anak sering menirukan perilaku orang dewasa. Dengan cara tersebut, dengan cara menunjukkan sikap dan cara komunikasi yang baik melalui tindakan kita sendiri. Yang kelima, gunakan penguatan positif dengan memberikan pujian dan dukungan saat anak melakukan hal yang baik, karena nantinya itu dapat memberikan dapat memotivasi anak untuk terus berkomunikasi secara terbuka. Baik, jadi kalau komunikasi dengan anak itu kita nggak boleh menghakimi gitu ya, Kak ya. Dan apresiasi itu ternyata sangat penting ya buat si anak itu sendiri, perkembangannya gimana. Nah, kita lanjut nih ke usia remaja. Gimana nih Kak Gita tipsnya? Kalau komunikasi dengan remaja itu sangat berhubungan dengan kesabaran, empati, dan pemahaman tentang perubahan yang dialami.
yang harus dilakukan yaitu ada didengarkan. Remaja itu harus didengarkan dengan aktif. Jadi kita nggak boleh dengernya itu nggak boleh sambil main HP, sambil baca buku gitu, nggak boleh sambil ngelakuin hal yang lain. Terus selanjutnya itu adalah menghargai perspektif mereka. Jadi mereka pasti punya pendapatnya masing-masing. Jadi kita nggak boleh menggurui kayak kamu itu harus gini, harusnya gini gitu. Terus kita harus menghindari kritik yang menyakitkan. Jadi kita juga harus cari cara buat nasehatin dia itu dengan cara yang nggak akan bikin dia merasa tersinggung kayak gitu. Terus kita juga harus memberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya. Remaja itu kan pasti punya perasaan yang kayak kadang susah buat diceritain ke orang lain gitu. Jadi kita harus minta dia buat udah nggak apa-apa, sampein aja gitu kayak apa yang kamu rasain kayak gitu. Jadi dia juga ngerasa punya tempat gitu buat menyampaikan perasaannya. Baik, intinya kalau kita komunikasi dengan remaja, kita harus jadi pendengar yang baik ya Kak ya. Terus pakai bahasanya itu yang sebaya dan nggak menyakitkan hati gitu ya. Karena emang di masa remaja itu emang sensitif banget ya Kak ya. Tentang omongan orang itu masih labil banget emosinya. Kayak kita ini ya. Oke, lanjut kita ke fase usia dewasa. Gimana nih Kak cara untuk komunikasi dengan fase usia dewasa ini? Karena kan pasti kita butuh sopan santunnya yang agak lebih ditingkatkan gitu Kak. Gimana? Betul. Sebenarnya caranya tuh juga nggak jauh beda sama komunikasi yang baik tadi ya, yang udah dijelaskan tadi. Cuma kita harus tetap sopan. Secara kan lawan bicara kita itu umurnya lebih tua daripada kita. Nah, kita juga harus berbicara dengan jelas, menggunakan intonasi dan volume suara tuh yang jelas dan mudah didengar. Kita juga harus menyampaikannya tuh secara jelas, benar-benar sejelas itu, dan kita juga harus menjadi pendengar yang aktif. Dan kita memberikan kesempatan orang lain juga untuk mendengarkan kita. Terus kita juga harus tetap menjaga kontak mata kita, dan kita juga harus, yang paling penting itu menghormati, menghargai, percaya, dan terbuka kepada lawan bicara kita yang dimana usianya tuh lebih tinggi daripada kita. Baik, intinya poinnya itu kita harus lebih menghormati dan menghargai gitu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong menghargai sama menghormati, tadi kan disebutkan bahwa kita perlu kontak mata. Itu memang bagus banget ya Kak. Kalau kita kontak mata kan berarti kita itu tandanya kayak fokus sama lawan bicara kita. Tapi ada nih beberapa, saya menjumpai orang tua yang misal kita lagi berbicara nih, orang tuanya itu kita tatap matanya, itu ada yang menganggap itu kurang sopan. Itu gimana tanggapan Kak Kalisa? Sebenarnya kayak gitu tuh tidak semua orang bisa seperti itu kan. Jadi kita harus melihat lawan bicaranya juga, dan kita jangan benar-benar melihatnya tuh kayak benar-benar serius itu. Jangan, mungkin kita bisa dialihkan melihat mimik mukanya atau pengucapannya, seperti gerakan itu. mulut ataupun gerakan badannya gitu ya. Nah, setelah kita tadi membahas nih dari komunikasi itu apa, caranya gimana biar efektif, usianya harus menurut fase usia itu kita harus bagaimana. Nah, sebagai kita mahasiswa keperawatan sendiri kan pasti berhubungan erat banget nih sama komunikasi, apalagi nanti pas kita praktik di lapangan komunikasi dengan pasien. Nah, menurut Kak Bita sebagai seorang perawat itu kan apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk berkomunikasi dengan pasien itu yang dengan baik? Komunikasi antara perawat dengan pasien itu bertujuan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan membantu pasien agar pasien merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi kita harus mendengarkan pasien dengan aktif. Beberapa persiapan yang harus dipersiapkan oleh perawat adalah yang pertama yaitu persiapan mental dan emosional. Jadi kita sebagai perawat emosionalnya tuh kayak harus netral dulu sebelum menghadapi perawat. Terus yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Jadi kita harus
waktu ngejelasin ke pasiennya itu pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Terus juga kalau misal pasiennya ini dari misal kayak cuma bisa bahasa daerah gitu, kita juga harus belajar buat menyampaikan dengan bahasa itu. Terus kita harus berkomunikasi dengan penuh empati dan penuh perhatian. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahasa tubuh pasien agar kita tahu apa kalau yang disampaikan ini adalah kejujuran atau kebohongan. Kemudian kita juga harus belajar sabar dan pengertian. Kemudian kita harus menghargai keragaman budaya dan etika. Dan yang paling penting adalah kita harus menggunakan komunikasi terapeutik, yaitu dengan cara mengenal latar belakang pasien dan memastikan kejelasan dan informasi agar pasien dapat memahami permasalahan kesehatannya. Baik, berarti di keperawatan ada komunikasi tersendiri nih ya Kak, namanya komunikasi terapeutik. Nah, untuk contoh terapeutiknya sendiri kira-kira seperti apa nih Kak Silky? Bisa dikasih contoh? Untuk komunikasi terapeutik itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan atau tahap prainteraksi, dengan cara mengumpulkan data pasien ataupun merencanakan pertemuan yang akan dilakukan dengan pasien. Yang kedua itu tahap perkenalan atau orientasi, dengan cara memperkenalkan diri kita kepada pasien dan menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Yang ketiga itu ada tahap kerja. Tahap ini berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir itu ada tahap terminasi. Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah pertemuan antara pasien dan perawat ataupun disebut dengan sesi konseling. Oke, dari sebelum bertemu sampai kita mau pamitan ke pasien itu ternyata ada komunikasinya semua gitu ya Kak. Jadi seorang perawat itu erat banget kaitannya sama komunikasi, soft skill berkomunikasi ini. Nah, dari selama kita duduk dari bangku SD, SMP, SMA sampai kuliah saat ini, pasti kita ada namanya pengalaman nih public speaking. Nah, public speaking ini sendiri kan sebuah seni berkomunikasi, kita menyampaikan pesan ataupun pendapat, informasi ataupun pesan lah intinya yang disampaikan di depan umum, di depan halayak. Nah, kira-kira apa nih pengalaman Kak Bita nih? Kak Bita dulu ya, pengalaman public speaking yang berkesan itu apa Kak? Bisa di-sharing ke kita? Kalau aku punya demam panggung, jadi kayak kalau ngomong di depan banyak orang tuh kayak rasanya gemeteran, kayak gemeter. Iya. Salah ngomong gak ya kayak gitu. Oke, terus pengalaman berkesannya? Kayak belum ada, sejauh ini masih kayak gitu aja. Belum teratasi nih solusinya. Oke, kita coba ke Kak Silky. Kira-kira apa? Oke, sama kayak Kak Gita, demam panggung juga. Kalau komunikasi sama orang itu suka gemeter, terus gak percaya diri karena ya belum percaya diri. Ya. Oke, kalau Kak Kalisa gimana nih pengalamannya? Sebenarnya saya tuh suka banget ya sama public speaking. Saya juga tertarik banget sama berbicara di halayak umum gitu, di halayak ramai. Cuma saya tuh ada kekurangan di berbicara. Kayak saya tuh kayak belibet banget kalau ngomong, padahal tuh di otak tuh udah lancar, udah tertata, tapi yang keluar tuh beda lagi gitu loh. Iya, benar. Pengalaman saya pribadi pun kayak gitu kok teman-teman, dari demam panggung ya. Padahal kita udah ngafalin materi, penguasaan materi udah, terus kayak mungkin audiensnya itu kita kenal semua gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau misal udah mau maju itu deg-degannya kerasa banget gitu ya. Terus kadang juga gemeter sampai tangan itu dingin banget ya. Iya, sama. Jadi masalah kita itu sebenarnya hampir sama semua teman-teman, bahwa public speaking ini perlu diasah. Dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan itu sangat berpengaruh sama soft skill berkomunikasi kita. Nah, untuk forum diskusi kali ini mungkin sekian ya. Dan untuk kesimpulannya adalah
belah pihak atau antara penerima ataupun penyampai pesan itu dilakukan secara timbal balik yang nyambung ya, atau sinkron gitu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukannya dengan baik, yaitu dengan kita cara berlatih dan mencari pengalaman public speaking yang bisa membuat kemampuan soft skill berkomunikasi kita semakin meningkat. Gitu ya teman-teman ya. Untuk sesi forum diskusi kali ini mungkin cukup sekian. Mungkin lain kali kita bisa nih adain sharing-sharing kayak gini lagi ya Kak ya. Oke. Untuk kali ini kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.